Kita melanjutkan tadabbur ataupun mengambil faidah dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah yang berbicara tentang masalah talak. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas mulai dari ayat 226 sampai ayat 235. Sekarang kita lanjutkan pada ayat berikutnya, ayat 236. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La junaha 'alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariidah." Tidak ada dosa bagi kalian jika kalian mentalak istri-istri kalian yang belum kalian sentuh, ya belum terjadi hubungan suami istri, atau bahkan belum kalian tentukan berapa maharnya. Sebagaimana penjelasan kita di awal bahwasanya masalah mahar ini boleh disebutkan saat akad, boleh juga tidak disebutkan, boleh diserahkan sebelum akad, boleh juga nanti diserahkan setelah akad, atau bahkan mungkin beberapa saat, beberapa lama setelah akad. Ini tidak ada masalah. Jadi dalam ayat ini kata Allah Subhanahu wa taala, tidak berdosa bagi seorang laki-laki, bagi seorang suami ketika dia mentalak istrinya yang baru saja dia nikahi, belum terjadi hubungan, atau bahkan dia belum menentukan berapa maharnya. Wa matti'uhunna 'alal musi'i qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruhu mata'an bil ma'ruf haqqan 'alal muhsinin. Dan berikanlah mereka mut'ah, ya istilahnya adalah mut'ah. Meskipun mut'ah ini ada dua jenis. Ada mut'ah dalam artian hadiah yang diberikan oleh seorang suami kepada istrinya yang dia talak. Ada juga mut'ah yang berarti pernikahan yang dalam akadnya itu disebutkan batas waktunya. Ya, seseorang menikah tapi disebutkan saya nikahi anda dalam waktu 1 bulan, dalam waktu 3 bulan. Ini adalah nikah mut'ah. Adapun mut'ah yang disebut di sini adalah mut'ah hadiah yang diberikan oleh suami kepada istrinya yang dia talak. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan berikanlah mut'ah kepada mereka, kepada istri-istri yang ditalak tersebut. Untuk orang-orang yang kaya hendaknya memberikan dengan jumlah yang cukup, ya, sesuai dengan kadar kekayaannya. Dan untuk orang-orang yang terbatas keuangannya, maka hendaknya dia memberikan sesuai dengan kadar kemampuannya. Dan itu merupakan kewajiban yang Allah wajibkan bagi orang-orang yang muhsin, bagi orang-orang yang ingin berbuat kebaikan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang seperti ini bisa saja terjadi, bahkan terjadi di mana-mana, yaitu orang yang mentalak istrinya tidak lama setelah selesainya akad nikah dan belum terjadi hubungan suami istri di antara mereka. Dan mungkin menjadi iskal, menjadi pertanyaan, apakah ini boleh ataukah tidak? Dalam ayat ini sudah sangat jelas tentang hukumnya, bahwasanya dia adalah sesuatu yang boleh. Namun konsekuensinya adalah memberikan mut'ah, memberikan hadiah kepada istri yang ditalak tersebut. Dan diantara fungsi daripada mut'ah ini adalah ya untuk mengobati sedikit luka yang dia alami, yang dia rasakan
karena terjadinya perceraian, karena terjadinya perpisahan. Karena biar bagaimanapun pasti akan ada luka yang tergores, pasti dia akan merasakan luka, apakah lama ataupun sebentar. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada laki-laki, kepada suami untuk memberikan mut'ah berupa hadiah apapun bentuknya. Nah, apapun bentuknya kepada wanita-wanita tersebut. Kemudian ayat yang selanjutnya 237, wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna faridatan fanisfu ma faradtum illa ay ya'funa aw ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah. Dan jika kalian mentalak istri-istri kalian sebelum kalian bercampur dengannya, sebelum terjadi hubungan suami istri, sementara kalian sudah menentukan maharnya, kalian sudah menentukan berapa mahar yang akan kalian berikan kepadanya. Maharnya belum diserahkan, tapi dia sudah menyebutkan berapa mahar yang akan dia berikan kepada istrinya. Namun dia belum memberikan maharnya dan belum terjadi hubungan, kemudian dia mentalak istrinya. Maka hukumnya adalah dia berkewajiban untuk membayar setengah dari mahar yang telah dia sebutkan. Dia wajib untuk membayar setengah dari mahar yang telah dia sebutkan tersebut. Ini kalau misalnya belum terjadi hubungan suami istri. Kalau sudah terjadi, sudah akad, sudah terjadi hubungan suami istri, meskipun baru satu kali, kemudian dia mentalak istrinya, maka dia wajib untuk menyerahkan semua mahar yang telah dia sebutkan. Kalau dia belum menyerahkannya, kalau dia sudah serahkan, maka dia tidak boleh meminta kembali dan mengatakan, baru satu hari usia pernikahannya. Ini tidak boleh. Kalau sudah terjadi hubungan suami istri dan yang mentalak ini adalah dari keinginan suami, bukan permintaan dari istrinya, maka si suami tidak boleh meminta kembali mahar yang telah pernah dia berikan kepada istrinya. Nah, adapun dalam masalah ini dalam ayat 237 adalah dia belum melakukan hubungan suami istri dan dia sudah menentukan maharnya berapa. Setelah itu ketika terjadi talak, maka dia berkewajiban untuk membayar setengahnya, kecuali kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali jika mereka laki-laki ini mau membayar sepenuhnya, tidak ada masalah. Misalnya dia sudah sebutkan maharnya adalah misalnya 20 juta mahar, bukan uang panai tapi mahar misalnya. Kewajiban dia adalah membayar 10 juta. Tapi kalau dia mau membayar sepenuhnya, membayar 20 juta, maka itu adalah sebuah kebaikan. Dan juga ketika misalnya si pihak perempuan mau mengikhlaskan dengan mengatakan tidak usah dibayar sama sekali, maka ini juga boleh. Dan ini adalah kebaikan yang dilakukan oleh si wanita tersebut, yang dimana hukum asalnya adalah dia hanya berkewajiban untuk membayar setengah dari mahar yang telah dia sebutkan. Kemudian wa an ta'fu aqrabu littaqwa, dan jika kalian memaafkan di sini maksudnya mengikhlaskan, kewajibannya membayar setengah. Tapi kalau anda wahai para laki-laki, wahai para suami, mau membayar dengan sepenuhnya, maka itu merupakan sebuah kebaikan. Dia adalah sesuatu yang lebih dekat kepada ketakwaan. Artinya anjuran bagi laki-laki untuk membayar mahar tersebut secara penuh. Kemudian wala tansawul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir, dan janganlah kalian melupakan kebaikan yang terjadi di antara kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apa yang kalian lakukan. Ini secara umum. Ketika terjadi perpisahan,
perceraian, maka seorang suami dan seorang istri harus tetap untuk selalu mengingat kebaikan istrinya, kebaikan suaminya. Jangan saling melupakan hal tersebut yang mengakibatkan kebencian, yang menyebabkan permusuhan, atau menyebabkan saling menjatuhkan satu sama lain. Tapi dia adalah orang yang pernah hidup dengan Anda, istri adalah orang yang pernah hidup dengan Anda, dan suami adalah orang yang pernah hidup dengan istrinya dalam waktu yang lama ataupun dalam waktu yang singkat. Ada kebaikan yang terjadi di situ, maka jangan melupakan kebaikan-kebaikan tersebut. Nah, begitu pula ayat ini berlaku secara umum. Secara umum antara kita dengan teman kita, antara kita dengan guru kita, antara kita dengan tetangga kita, antara kita dengan orang lain. Ketika ada orang yang pernah berbuat kebaikan kepada kita, maka jangan lupakan kebaikan tersebut. Wala tansawul fadla bainakum, dan janganlah kalian melupakan kebaikan yang terjadi di antara kalian. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah menyebutkan, ketika ada orang yang berbuat baik kepada kalian, maka hendaknya kalian membalas kebaikan tersebut dengan kebaikan yang sama. Kalau tidak mampu, maka katakanlah jazakumullah khairan, semoga Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan kebaikan yang lebih baik. Dan itu adalah doa yang setara dengan setiap kebaikan yang dilakukan oleh orang lain kepada kita. Namun tentu saja selain mendoakannya, kita juga berusaha untuk membalas kebaikan tersebut sebisa kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 238, hafizu 'alas salati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salat-salat kalian dan jagalah salat asar, dan berdirilah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dirikanlah salat sebagai orang-orang yang khusyuk. Ya, dirikanlah salat dalam kondisi khusyuk. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah ayat 238 dan 239 yang keduanya berbicara tentang masalah salat, Allah Subhanahu wa taala kembali menyebutkan tentang masalah talak. Jadi disebutkan beberapa ayat talak berturut-turut. Kemudian disebutkan ayat tentang salat, 2 ayat menyebutkan tentang salat. Setelah itu kembali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang masalah talak. Sementara tartibul ayat, susunan ayat dalam Al-Qur'an itu adalah perkara tauqifi. Tauqifi artinya tidak ada akal, tidak masuk di situ. Ijtihad tidak masuk di situ. Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan malaikat Jibril untuk menyampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ada ayat yang turun, letakkan ayat ini setelah ayat ini. Letakkan ayat ini di surah ini. Ini adalah perkara tauqifi, datang dari Allah Subhanahu wa taala langsung. Meskipun ayat-ayat Al-Qur'an itu turun secara berangsur-angsur, ya tidak turun sekaligus. Kadang turun cuma 5 ayat, seperti surah Iqra, surah yang pertama turun itu cuma turun 5 ayat. Ayat-ayat setelahnya itu nanti turunnya belakangan. Lalu siapakah yang meletakkan di ayat 6 ini yang diletakkan, ayat 7 ini yang diletakkan, ayat 8 ini yang diletakkan? Apakah itu adalah ijtihad dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataukah itu merupakan ijtihad dari para sahabat yang mengumpulkan Al-Qur'an? Jawabannya adalah tidak. Itu adalah perkara tauqifi yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang memerintahkan Jibril untuk menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ayat ini setelah ayat ini. Lalu ketika Allah Subhanahu wa taala menyelipkan 2 ayat tentang salat di antara ayat-ayat tentang talak, apakah itu sesuatu yang terjadi tanpa ada hikmah di dalamnya? Tentu saja tidak.
Ya, tidaklah Allah Subhanahu wa taala meletakkan sesuatu ataupun menciptakan sesuatu dari makhluk-makhluknya atau dari kalamullah, dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala, kecuali ada hikmah di dalamnya. Dan beberapa ulama tafsir menyebutkan bahwasanya di antara hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala menyelipkan ayat salat di antara ayat-ayat tentang talak adalah karena di sini dalam masalah talak itu sedikit banyaknya akan melahirkan yang namanya permusuhan, akan melahirkan yang namanya kebencian, sehingga perlu adanya solusi untuk hal tersebut. Dan dalam ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua solusi. Solusi yang pertama adalah solusi duniawi, akli, secara logika kita dan secara duniawi. Ini adalah solusi yang pertama. Apa solusi tersebut? Yaitu wala tansaul fadla bainakum. Janganlah kalian melupakan kebaikan yang terjadi di antara kalian. Ini solusi yang pertama secara logika. Ketika terjadi perpisahan, maka janganlah ada saling permusuhan di antara kalian atau di antara keluarga kalian, karena pasti ada kebaikan-kebaikan yang terjadi di dalam hubungan rumah tangga tersebut. Ini solusi yang pertama. Dan solusi yang kedua adalah tentang solusi ukhrawi, yaitu jaga hubungan Anda dengan Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjaga salat 5 waktu, dengan menjaga zikir-zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena salat kita tanha anil fahsya'i wal munkar. Dia akan mencegah dari yang namanya al-fahsya dan kemungkaran, dari kekejian dan kemungkaran. Dan di antara kemungkaran adalah permusuhan, kebencian yang sangat mendalam. Itu adalah di antara kemungkaran. Dan salat yang dikerjakan dengan rukun-rukunnya, dengan syarat-syaratnya, dengan menjaga waktunya dan sebagainya, ini akan membantu untuk meredam yang namanya permusuhan, kedengkian, kebencian dan sebagainya. Nah, ini diantara yang disebutkan oleh ulama kita. Masih ada yang lain yang menyebutkan hikmah-hikmah yang lain dari penempatan ayat salat di antara ayat-ayat talak ini. Ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, masih ayat tentang salat, fa in khiftum farijalan aw rukbanan. Ketika kalian takut, ya, dalam kondisi takut dalam peperangan, maka salatlah kalian dalam kondisi berjalan kaki atau sedang berkendara. Fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Dan jika kalian sudah berada di daerah yang aman, ya, suasana yang aman, maka ingatlah Allah Subhanahu wa taala, maka dirikanlah salat sebagaimana biasanya. Fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala setelah menyuruh kita untuk menjaga salat, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan setelahnya satu kondisi, di mana pada kondisi ini mungkin saja orang-orang akan mengatakan kita sudah diberikan kelonggaran untuk tidak salat dalam peperangan, ya, dalam kondisi yang sangat menakutkan. Lalai sedikit bisa jadi akan dihabisi. Tapi ternyata dalam kondisi yang seperti itu saja Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kelonggaran untuk meninggalkan salat. Tapi Allah Subhanahu wa taala tetap memerintahkan untuk mendirikan salat meskipun dengan cara yang berbeda. Meskipun sambil berjalan atau sambil berkendara tidak ada masalah. Diberikan keringanan, tapi jangan tinggalkan salat. Kemudian di ayat selanjutnya 240 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghaira ikhraj." Dan orang-orang yang ditinggal mati oleh suaminya, maka hendaknya dia
berdiam diri di rumah suaminya itu selama 1 tahun tanpa keluar rumah kecuali kebutuhan yang darurat. Fa in kharajna fala junaha 'alaikum fima fa'alna fi anfusihinna min ma'ruf. Kalau mereka keluar setelah habis masa 1 tahun tersebut, maka tidak ada dosa bagi kalian, bagi mereka, apa-apa yang mereka lakukan berupa kebaikan. Wallahu azizun hakim. Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, ayat ini jamaah sekalian, dia bertentangan dengan ayat sebelumnya yang kita bacakan di ayat 234. Di ayat 234 disebutkan bahwasanya masa iddah wanita yang ditinggal mati oleh suaminya adalah 4 bulan 10 hari. Dan di ayat 240 masa iddahnya adalah 1 tahun penuh. Dan ayat 240 ini adalah ayat yang mansukh, ayat yang sudah dihapus, hukumnya sudah dihapus, namun teksnya masih ada. Allah Subhanahu wa taala mengangkat hukumnya, tapi Allah Subhanahu wa taala tetap tidak menghapus teksnya sehingga kita masih bisa membacanya sampai pada hari ini. Dan pernah kita sampaikan bahwasanya masalah nasikh dan mansukh dalam Al-Quran itu ada beberapa keadaan. Ada ayat yang dihapus hukumnya namun teksnya masih ada, seperti ayat ini. Ada ayat yang dihapus teksnya, dihapus juga hukumnya, dua-duanya sudah tidak ada. Ada juga ayat yang dihapus teksnya namun hukumnya masih ada. Dan yang paling banyak dari ketiga kategori ini adalah kategori yang pertama, yaitu ayat yang dihapus hukumnya namun teksnya masih ada, masih kita dapatkan di dalam Al-Quran yang kita baca. Nah, kemudian di ayat 241 Allah Subhanahu wa taala berfirman, walil mutallaqati mata'um bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Dan bagi wanita-wanita yang ditalak, ya mereka berhak untuk mendapatkan mut'ah dengan cara yang baik sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat ini disebutkan secara umum bahwasanya semua wanita yang ditalak apapun jenisnya, mereka itu berhak untuk mendapatkan mut'ah. Sementara dalam ayat sebelumnya yang berhak mendapatkan mut'ah atau hadiah adalah wanita yang ditalak setelah akad belum terjadi hubungan suami istri dan juga belum ditentukan berapa maharnya. Ini yang berhak mendapatkan mut'ah dalam ayat 236. Dan ulama kita menggabungkan kedua ayat ini dan mengatakan bahwasanya mut'ah hukumnya wajib kepada laki-laki terhadap wanita, terhadap istri yang ditalak yang belum terjadi hubungan suami istri dan belum disebutkan berapa maharnya. Ini wajib hukumnya. Adapun selain mereka yang sudah berjalan 1 tahun atau 2 tahun atau bahkan kurang dari itu, tapi sudah terjadi ya hubungan suami istri, maka ketika terjadi talak, perpisahan di antara mereka, maka hukumnya sunnah bagi suami untuk memberikan mut'ah kepada istrinya, memberikan hadiah kepada istrinya. Ini tentu saja setelah habisnya masa iddah. Ya, karena kalau misalnya dia masa iddah, maka dia masih berstatus sebagai istri. Kalau dia masih berstatus sebagai istri, maka suaminya masih berkewajiban untuk memberikan nafkah kepadanya, ya, sebagaimana biasanya. Adapun kalau sudah habis masa iddahnya, maka tidak ada lagi kewajiban bagi si suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Tapi yang dia berikan adalah mut'ah, hadiah. Kecuali yang kita sebutkan pertemuan yang lalu, kalau dia sedang menyusui anaknya,
maka ya si suami ini tetap berkewajiban memberikan nafkah kepadanya berupa pakaian, berupa belanja sampai anak tersebut berusia 2 tahun. Kalau sudah lewat 2 tahun, habis masa menyusui, maka dia sudah tidak berkewajiban lagi untuk memberikan nafkah kepada mantan istrinya tersebut. Kemudian ayat 242 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun." Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya agar kalian menjadi orang-orang yang berakal. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan secara berturut-turut tentang masalah talak. Kita sebutkan bahwasanya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang masalah talak secara berturut-turut di 2 tempat. Yang pertama adalah di surah Al-Baqarah di ayat-ayat yang kita bacakan ini, dan yang kedua adalah di surah At-Talaq yang Allah Subhanahu wa taala berikan nama surah tersebut dengan surah At-Talaq, ya surah talak, sebagai isyarat kepada kita semua tentang pentingnya pembahasan tentang masalah talak ini. Namun jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita sangat sayangkan pada hari ini fenomena adalah di mana masyarakat kita kaum muslimin ya tidak memahami tentang fikih talak ini dengan baik, ya sehingga tidak sedikit dari kaum muslimin yang kemudian dia hidup berumah tangga dengan istrinya padahal dia sudah mentalak istrinya tersebut berkali-kali, ya karena tidak mengetahui hukum talak tersebut, padahal ini diantara ilmu yang wajib diketahui. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Memang tidak setiap ilmu itu wajib dipelajari, tapi ada beberapa ilmu yang wajib untuk kita pelajari. Di antaranya ini adalah ilmu tentang talak ini, ya karena dia berhubungan dengan kehidupan kita sehari-harinya. Dia berhubungan dengan halal tidaknya hubungan antara suami dengan istrinya. Nah, sehingga perlu sebenarnya kita mensosialisasikan hal ini kepada masyarakat kita, apakah berupa tulisan atau berupa audio ceramah seperti ini, daurah dan sebagainya, agar semakin banyak orang yang memahami tentang agamanya. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita masih membahas masalah ini, ya kita akan pindah ke surah At-Talaq ayat 1 sampai beberapa ayat ya setelahnya. Baik, sekira demikian kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.